Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini saya akan tunjukkan pada teman-teman semuanya budidaya cabai dengan mempergunakan air kolam. Budidaya itu tidak lain ini, teman-teman. Jadi kita menanam cabai tidak mengandalkan media tanah, tapi mengandalkan air kolam yang kita sirkulasi melalui peralon-peralon ini. Jadi kita padukan antara budidaya ikan dalam ember, budidamber, dengan menanam sayuran, aneka sayuran, diantaranya adalah ini cabai. Ternyata hasilnya luar biasa seperti ini, teman-teman. Cukup produktif, bunganya ini banyak bermunculan. Ini baru awal berbuah, ini yang awal-awal buahnya sudah juga cukup lumayan besar-besar ini ya. Nanti kita coba ukur dimensinya. Nanti kalau sudah ada yang merah akan semakin menarik seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari posisi depan, jadi tanpa media tanah ternyata cabai juga bisa tumbuh dengan normal. Bahkan ini kalau menurut saya di atas rata-rata ya. Kita tidak repot menyiram lagi karena airnya tersirkulasi dengan pompa. Air dari budidamber kita sirkulasikan ya melalui peralon-peralon ini ya. Nah, di situ kita menanam aneka sayuran, diantaranya ini cabai. Ini buahnya yang di awal ini nah, terlihat posturnya cukup lumayan besar. Disusul oleh bunga yang bermunculan yang banyak sekali, teman-teman. Bermunculan banyak bunga. Cabai pun kita bisa tanam hanya mempergunakan air kolam, air budidamber. Caranya seperti video di awal, teman-teman. Jadi kita pindahkan ke media tanam ini ya, saat baru tumbuh. Jadi saat relatif masih kecil sehingga tidak mudah stres. Nanti selanjutnya pertumbuhannya akan cepat, akan pesat. Media yang sedikit ini hanya untuk membantu di awal pertumbuhan saja. Selanjutnya nanti menggantungkan pertumbuhan perkembangannya pada air yang ada di ini talang ini, di peralon ini. Air ini tidak lain adalah air dari budidamber. Sekarang kita akan memberi makan ikan budidambernya. Nah, saran saya, teman-teman, kalau teman-teman budidambernya mau dipadukan jadi sistem aquaponik, saat memberi makan itu dicabut dulu, dimatikan pompanya. Tujuannya apa? Tujuannya agar pakan nanti tidak tersedot oleh pompa sehingga masuk ke aliran dari talang-talang yang ada. Nanti busuk di situ akan membebani air budidamber nanti jadinya. Lihat, makanya lahap sekali, teman-teman. Nanti setelah pakannya habis baru kita hidupkan lagi pompanya. Ini kok masih mengalir, ini karena sisa air yang ada di peralon ya, yang di talang-talang ya, masih mengalir. Nanti makin lemah kemudian berhenti.
Nah, ini sudah mulai terlihat melemah alirannya teman-teman. Ini terlihat lemah. Pakan juga terlihat sudah tidak banyak di air. Seperti ini pompa kita bisa hidupkan lagi. Tersirkulasi lagi airnya. Ini jarak antar lubang ini cuma 8 cm teman-teman. Jadi awalnya sangat rapat sekali di berimpitan satu dengan yang lainnya. Ini saya pisahkan, saya jarangkan dengan sela satu lubang ini, sehingga jarak antar tanaman ini jadinya menjadi 2 kali 8, jadi 16 cm. Ini pun masih cukup rapat seperti ini, tapi masih lebih baik daripada awalnya berimpitan satu sama lain saling menghalangi untuk mendapatkan sinar matahari. Semoga ini nanti pertumbuhannya agak lebih bagus dibanding dengan awalnya kemarin. Kita ukur panjangnya 4,5 cm. Ini hampir 5 cm. Ini 5 cm diameternya. 1,1 lebih. Ini yang paling diameter terbesarnya ya teman-teman, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Jadi posturnya buah cukup lumayan teman-teman, cukup lumayan gede, hanya bermodalkan air kolam yang kita sirkulasi. Ini bisa jadi alternatif bagi teman-teman ya yang nyaris tidak punya lahan, bisa manfaatkan air dari kolam bibit gambarnya disirkulasi.